ini bisa kita nggak takut kita. Nah, bisa dia kerjaannya lembut. Ya, kali ini kita mau unboxing dan review mesin polisher mobil ya, merek Benz Works yang saya beli secara online. Harganya cukup murah ya, saya belinya di Pulau Jawa. Harganya 200 ribuan. Ini dia speknya, Benz Works Reliable Powerful Professional. Ada dia 36 bulan garansi. Variable speednya ada dia ya, dia bisa kita atur kecepatannya, dan listriknya 440 watt, jadi cukup kecil kalau ukuran alat tukang atau perkakas ya. Ini dia padnya 5 inci. Dan bautnya yang kalau nggak salah yang 14 mili, jadi tidak serupa dengan alat gerinda yang biasanya 10 mili ya. Ini dia spek lainnya, kecepatannya 0 sampai 4500 rpm. Sebenarnya saya sudah punya gerinda, ada 2, cuman kemarin saya mau ngerjain sesuatu di mobil. Ternyata kalau kita paksain pakai mesin gerinda itu, kita akalin, kita kasih padnya, putarannya sangat kencang. Walaupun gerinda saya ada yang variable speed, di speed 1 aja dia putarannya kencang sekali rpm-nya, sehingga gak bagus buat ngepolis. Nah, sedangkan ini Benz ini memang dia kecepatannya cenderung lambat dan bisa diatur sampai cepat yang sedang. Jadi memang untuk kerjaan polisher ya harus lembut ya, karena yang kita tangani adalah cat mobil ataupun ya kita bilang kaca. Jadi dia harus gentle pengerjaannya. Ya, coba kita buka apa aja isinya. Ini ada buku petunjuk ya, sama ada kunci, buku petunjuk dan kunci. Ini ada kartu garansi, ya. Baru ini buku petunjuknya. Ini ini buku petunjuknya sudah pakai bahasa Indonesia ya, jadi nggak susah. Nah, ini namanya nama Eropa, tapi dia kalau kita lihat ya, design in China dan made in China. Terus yang berikutnya ya, kita dapat, nah ini dia, mesin polishernya. Ini dia speknya yang di mesin ya, 440 watt. No load speednya tanpa beban itu 0 sampai 4500 rpm ya. Diameter disnya 125 mm atau 5 inci ya. Oke, dapat satu mesin. Terus dapat bonus nih. Bonusnya 2 pad untuk polisher ya, sama yang wall. Jadi 3 jadinya. Dapat 3 nih, ini 1, 2, dan 3. Oke, baru dapat pegangannya, gagang untuk ditempelin di mesin. Nah, ini gagangnya untuk dimasukin ke sini ya, diputar seperti ini. Nah, jadi dia ada 2, bisa juga di sini. Jadi kita
kalau kita tangannya dominan kiri ya kita taruh di sini posisinya, tapi kalau tangan kita dominan kanan kita taruh di sebelah sini, dan mesin kita pegang pakai tangan kanan dan gagangnya kita pegang pakai tangan kiri untuk mengerjakannya ya. Nah, begini dia. Jadi tombol-tombolnya di sini ya. Ini kita lihat, kita bisa mengurangi atau menambah kecepatannya. Kalau kita geser ke arah sana, ke arah yang tanda minnya, ini mengurangi kecepatan. Nah, ini menambah ya, menambah. Nah, di sini juga ada dua arah putaran. Misalnya yang ke arah sini, ini kita cetek ke sini. Buat yang ke arah sini, sebaliknya kita cetek ke sini ya. Oke. Dan untuk kita jalankan terus setelah kita tekan, supaya mesinnya jalan sendiri, ini kita tekan dan ini kita tekan. Nah, dia jadi ininya mesinnya jalan sendiri. Untuk ngebuka padnya, nah ini ada lubang di antara pelindungnya. Ini kita masukin tadi kunci yang ikut sertakan ya. Nah, ini dia kuncinya. Kita masukkan ke sini. Nanti kelihatan. Nah, kita putar seperti ini sambil kita tahan ya, pakai kuncinya ya. Sambil kita tahan. Nah ini dia kalau udah lepas ya. Ininya dia yang besar ya, ininya yang besar, beda sama gerinda. Jadi jangan asal beli kalau teman-teman mau coba-coba pesan pad yang ini, tapi untuk ke gerinda itu nggak bisa ya. Kalaupun dipaksakan ya harus pakai konektor. Sebagai perbandingan ya, ini kita lihat, saya kebetulan nggak punya gerinda yang variable speed juga. Dia ini padnya yang ukuran 3 inci, ini 5 inci. Jadi kita lihat nih, dia beda ukuran, beda besarnya ya. Ini yang 3 inci, yang gerinda ini yang 5 inci. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Nah, baru ininya murnya juga. Nah, ini kita buka ya. Nah, ini lubang ini juga beda. Ini yang 10, ini yang 14 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita paksakan ini yang punyanya polisher ke sini nggak bisa, ke gerinda ya. Tenggelam dia, tenggelam. Nah, sama juga demikian kalau yang punya gerinda. Ini maaf tadi, ini 4 inci ya sanding padnya ya. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini ya nggak masuk, nggak akan bisa masuk karena ini besar, yang ininya kecil. Nah, jadi hati-hati. Baru ini juga, kalaupun kita pakai konektor ya, kita pakai yang kecil kan ini tenggelam. Lebih jelas ya perbedaan ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih jauh besar ya. Ini seperti ini. Tenggelam dia. Ini yang 5, ini yang 4 ya, apa 3 ya. Ini antara 4 dan 3 ini. Ini yang 5 inci. Nah, begitu juga kalau kita paksakan nih velcro-nya, pad polishernya ke sini ya nggak bisa lah ya. Ini gimana mau kerja kayak gini. Terus kalau ke sini dia pas, kalau dia ke sini dia pas. Nah, jadi dia enak, pas dia. Ya, itulah perbedaannya. Jadi jangan dipaksakan pakai gerinda biasa. Satu, padnya cenderung lebih kecil. Terus kecepatannya ya, nanti kita coba tes kecepatannya setelah kita hidupkan. Nah, ini dia cara masangnya ya, sama juga dengan bukanya.
Ini kita paskan dulu ke sini pakai kuncinya, kita tahan seperti ini, baru pad polishernya kita putar seperti ini. Kita putar biar dia, kalau kita nggak pakai kunci dia ikut berputar. Ini sambil kita kencengin, sambil kita tahan seperti ini. Nah, ambil kuncinya. Kita hidupin mesinnya ya. Nah, udah kita colokin. Nah, ini dia. Ini putaran ke kanan, putaran ke kiri ini ya, putaran ke kiri ya. Bisa kita pelan gini. Pelan. Ini bisa pelan kita. Tergantung kita nahan di sini. Bisa dia pelan. Jadi dia gerakannya gentle. Nah, ini kalau misalnya ke arah sebaliknya. Bisa pelan. Nah, kalau misalnya kita mau mesinnya jalan terus tanpa dipegang ya, ini. Jadi dia tanpa di ini dia jalan. Jadi tangan sudah bisa dilepas, tinggal kerja ya, kerja seperti ini. Bisa dia. Baru kalau kita mau ya kita yang kontrol, ini kita lepas. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan sama gerinda. Ini gerinda saya sudah yang variable speed ya, yang merek H&L. Jadi ada speed 1 sampai dia speed 6. Speed 6 itu yang paling cepat. Nah, kita coba aja speed satunya. Kita nyalainnya di sini. Nah, ini kencang. Speed satunya dia sama dengan speed penuhnya nih. Jadi dia nggak, kalau gerinda dia nggak bisa lambat. Nah, nggak bisa seperti ini. RPM-nya sangat tinggi. Itulah perbedaannya, makanya ya kalau anjuran sih jangan pakai mesin gerinda deh untuk ngepolis, karena bisa catnya hancur atau malah rusak. Ini saya pakai gerinda variable speed ya. Coba kalau gerindanya yang nggak ada variable speed, kecepatannya ya kecepatan penuhnya gerinda ini, coba kita buat ya. Nggak mungkin bisa kerja seperti ini. Apalagi Anda punya gerinda yang bukan variable speed, ya janganlah dicoba-coba, karena nggak bisa ya. Ini saya pakai juga yang variable speed untuk ngamplas saja, karena dia bisa agak lambat, bisa dicepetin, jadi tergantung kebutuhan. Nah, jadi kalau mau kerjaan ngepolis ya mending pakai ini, memang pakai mesin polisher, dan murah sebenarnya. Kalau nggak salah ini sekarang gerinda dia 380. Sebenarnya saya dulu belinya masih promo ya, masih awal-awal. Gerinda H&L ini sangat recommended. Itu masih di 200-an, sekarang sudah 300 lebih, 350 lebih. Mungkin dia karena banyak yang minat. Nah, ini padahal harganya cuma 200.000 sudah dapat polisher pad 3 busanya ya, sama yang ball. Nah, ini bisa kita nggak takut kita. Nah, bisa dia kerjaannya lembut. Jadi dia ternyata kecepatannya tergantung kita nekannya. Kita nekannya makin dalam dia cepat. Kalau dia tekan lembut dia pelan. Oke. Jadi mungkin segitu dulu review yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang hobi ya. Mudah-mudahan membantu, dan tetap kreatif. Terus jangan lupa di subscribe channelnya supaya kita juga lebih semangat buat konten-konten berikutnya, untuk review, unboxing ya, dan tutorial lah. Oke,
Sampai di sini dulu, terima kasih.